aku terpaksa menikah dengan rentenir tua demi melunasi utang ayahku yang gila judol. Aku, Aini, umurku 25 tahun, dan aku sudah bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil sejak lulus SMA. Restoran itu bukan tempat yang mewah, hanya sebuah warung sederhana dengan meja-meja plastik dan kursi kayu tua. Namun, ini adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa kudapatkan setelah ibuku meninggal dunia setahun lalu. Ibu adalah orang yang selalu ada untukku. Meskipun hidup kami tidak pernah mudah, ayahku, Pak Agus, bukanlah tipe ayah yang bisa diandalkan. Ia lebih sering berada di meja kartu atau di depan layar ponselnya, memainkan aplikasi judi online. Ibu sering mengeluh tentang kebiasaan buruknya, tapi ia juga mencoba melindungi kami dari amarah Pak Agus. Setelah ibu tiada, aku merasa seperti berjalan sendirian di tengah badai. Pak Agus semakin terjerumus dalam dunianya yang gelap, sementara aku harus mengambil alih tanggung jawab rumah tangga. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit. Pekerjaan pertamaku adalah membersihkan rumah yang berantakan karena ulah Pak Agus semalam. Botol minuman kosong tersebar di mana-mana, kadang-kadang ada puntung rokok yang belum padam benar di atas meja, dan bau asap rokok menyengat di setiap sudut ruangan. Aku menahan napas sambil membuka jendela, berharap udara segar masuk dan mengusir aroma suram itu. Kemudian, aku mempersiapkan sarapan sederhana untuk Pak Agus. Biasanya hanya nasi goreng instan atau telur dadar yang kumasak dengan cepat. Tapi lebih sering daripada tidak, Pak Agus bahkan tidak menyentuh makanannya. Ia hanya duduk di kursi goyang tua di teras, matanya sayu dan wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu ia sedang memikirkan kekalahan demi kekalahan dalam permainan kartu atau judi online-nya. Kadang-kadang, ia menggumamkan permintaan maaf kepada ibu, meskipun ibu sudah tak ada lagi untuk mendengarnya. Setelah membereskan rumah, aku bergegas ke restoran. Di sana, aku bekerja keras untuk mendapatkan uang yang cukup, agar aku dan Pak Agus bisa bertahan hidup. Restoranku bukan tempat yang ramai, tapi cukup untuk membuatku sibuk sepanjang hari. Pelanggan-pelanggan biasanya adalah pekerja kasar dari pabrik di dekat situ, atau ibu-ibu rumah tangga yang ingin sekadar makan siang murah. Mereka jarang bicara banyak denganku, kecuali sesekali menyapa dengan senyum sopan. Aku suka bekerja di sini karena setidaknya aku merasa berguna. Berbeda dengan di rumah, di mana aku hanya merasa terjebak. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku, utang-utang Pak Agus. Ia sering meminjam uang dari rentenir bernama Pak Mardi. Orang-orang di desa sering membicarakan Pak Mardi dengan nada takut-takut. Katanya, ia adalah pria paruh baya yang dingin dan tanpa ampun. Jika seseorang gagal membayar utang tepat waktu, ia akan datang ke rumah mereka dengan ancaman. Aku pernah beberapa kali melihat Pak Mardi lewat di depan restoran. Posturnya tinggi besar, rambutnya mulai memutih, dan ekspresinya selalu datar, seolah ia tak peduli apapun yang terjadi di sekitarnya. Setiap kali melihatnya, aku merasa bulu kuduku berdiri. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang kerja, aku mendapati Pak Agus duduk di kursi goyang itu. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan matanya berkaca-kaca. "Aini," katanya dengan suara bergetar, Kita punya masalah besar." Jantungku langsung berdebar kencang. "Masalah apa, Pak?" tanyaku meskipun aku sudah punya firasat buruk. Pak Agus menundukkan kepala sebelum menjawab, "Utangku pada Pak Mardi sudah sangat besar. Aku tidak bisa membayarnya lagi." Aku merasa seperti disambar petir. Utang lagi? Sudah berapa kali aku mendengar kata-kata itu? Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Ada rasa putus asa yang lebih dalam, lebih menakutkan. "Berapa banyak, Pak?" tanyaku pelan, meskipun aku hampir takut mendengar jawabannya. "Lebih dari 50 juta, katanya, nyaris berbisik. Aku hampir jatuh terduduk. 50 juta. Bagaimana mungkin? Dengan penghasilanku yang pas-pasan dan gaya hidup kami yang sederhana, jumlah itu terasa seperti angka mustahil untuk dibayarkan. Ada satu cara untuk melunasinya," lanjut Pak Agus. Suaranya semakin bergetar. "Pak Mardi mengusulkan agar kau menikah dengannya.
Dunia rasanya runtuh saat itu juga. Menikah dengan Pak Mardi? Rentenir yang dingin dan menyeramkan itu? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku akan menjadi jika aku harus menikah dengannya. Aku merasa seperti seekor tikus yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Tidak, Pak! Bentakku, air mata mulai menggenang di mataku. Aku tidak mau. Kenapa harus aku yang menanggung semua ini? Ini kesalahanmu, bukan aku. Pak Agus menunduk, tak bisa menatap mataku. Aku tahu ini salahku, Aini. Aku tahu aku sudah gagal sebagai ayah. Tapi, apa yang bisa kulakukan sekarang? Jika kau tidak mau menikah dengannya, dia akan datang ke sini. Dia akan mengambil semua yang kita miliki. Bahkan mungkin dia akan menyakitimu. Aku membeku mendengar kata-kata itu. Apakah Pak Mardi benar-benar sekejam itu? Apakah ia akan sampai sejauh itu? Pikiran-pikiran mengerikan mulai menghantui benakku. Aku membayangkan diriku dipaksa menikah dengan pria tua yang kasar, hidup dalam ketakutan setiap hari, dan kehilangan semua yang tersisa dariku. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, kataku akhirnya. Suaraku bergetar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Di satu sisi, aku ingin melawan dan menolak paksaan ini. Tapi di sisi lain, aku takut akan konsekuensinya. Apakah aku benar-benar memiliki pilihan? Malam itu, aku tidur dengan mata basah oleh air mata. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti, menggambarkan masa depan yang kelam. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan ketakutan seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku harus menemukan cara untuk melawan, meskipun aku belum tahu caranya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar-putar, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang kian menyesakan. Bagaimana mungkin aku harus menikah dengan Pak Mardi? Aku bahkan tidak pernah mengenalnya dengan baik. Semua yang kudengar tentang dia adalah cerita-cerita buruk dari tetangga-tetangga. Katanya, ia kasar dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan jika seseorang gagal melunasi utangnya. Tapi di balik semua itu, ada juga desas-desus bahwa ia memiliki sisi lemah, bahwa ia pernah kehilangan anak perempuan dalam sebuah kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu. Namun, apakah itu cukup untuk membuatku merasa iba padanya? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan diriku dikorbankan hanya karena kesalahan ayahku. Pagi harinya, aku bangun dengan mata sembab dan kepala pening. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Pak Mardi pasti akan datang segera untuk mendengar jawabanku. Pikiran-pikiran gelap mulai menyusup ke benakku. Apakah aku bisa kabur? Tinggalkan saja semua ini? Tapi kemana aku akan pergi? Uangku tidak cukup untuk memulai hidup baru. Lagi pula, apa yang akan terjadi pada Pak Agus jika aku pergi? Aku takut kalau Pak Mardi akan benar-benar menyakitinya. Sekitar tengah hari, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku tahu siapa itu. Dengan langkah gontai, aku membuka pintu dan menemukan Pak Mardi berdiri di sana. Ia tampak lebih besar dari biasanya. Posturnya tegak seperti patung, dan wajahnya tanpa ekspresi. Di tangannya, ia membawa amplop coklat tebal yang aku yakin berisi dokumen-dokumen pernikahan. Kita perlu bicara, katanya dingin, melewati tubuhku, dan masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Aku mengikuti langkahnya dengan hati-hati. Ia duduk di kursi goyang tua milik Pak Agus, tempat yang sering dipakai oleh ayahku untuk merenungi kesalahannya setelah malam-malam panjang di meja judi. Melihatnya duduk di sana membuatku merasa semakin muak. Ini adalah rumahku, bukan miliknya. Kenapa dia bisa begitu santai seolah-olah ia sudah memiliki hak atas segalanya? Aku sudah bicara dengan Pak Agus, katanya tanpa basa-basi. Jika kau menikah denganku, utangnya akan lunas. Kau tidak perlu khawatir lagi tentang ancaman atau masalah lainnya. Aku menatapnya dengan marah. Dan kalau aku menolak, ekspresinya sedikit berubah, namun masih tetap dingin. Kalau kau menolak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu ataupun ayahmu. Kau tahu sendiri reputasiku
kan? Tubuhku gemetar mendengar kata-kata itu. Aku ingin berteriak, memberontak, tapi aku tahu itu percuma. Ia tidak akan ragu untuk menyakitiku atau Pak Agus. Aku merasa seperti tikus yang terjebak dalam perangkap, tanpa jalan keluar. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, kataku pelan, meskipun aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Pak Mardi tersenyum tipis, seolah ia sudah tahu apa yang akan kukatakan. Baiklah, aku akan memberimu waktu sampai besok pagi. Setelah itu, tidak ada lagi negosiasi. Setelah ia pergi, aku langsung duduk di kursi dan menangis. Dunia rasanya runtuh. Aku tidak bisa mempercayai bahwa ini benar-benar terjadi padaku. Aku selalu bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik, bebas dari semua tekanan ini. Tapi kini, mimpi-mimpiku hancur sudah. Keesokan harinya, aku memberikan jawaban yang paling sulit dalam hidupku. Aku setuju untuk menikah dengannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya melawan. Aku hanya berharap bahwa setidaknya dengan melakukan ini, aku bisa melindungi Pak Agus. Pernikahan kami dilangsungkan 2 minggu kemudian. Sederhana, tanpa tamu undangan. Hanya dihadiri oleh petugas catatan sipil dan beberapa tetangga yang ikut sebagai saksi. Aku mengenakan kebaya lama milik ibuku, satu-satunya barang berharga yang masih tersisa darinya. Setiap kali aku melihat bayanganku di cermin, aku merasa seperti orang asing. Ini bukan diriku. Ini bukan hidup yang kuinginkan. Malam pertama adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidupku. Ketika Pak Mardi mencoba memelukku, aku langsung menepis tangannya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak mau disentuh oleh pria yang memperlakukan aku seperti objek pembayaran utang. Reaksiku membuatnya marah. Ia mencengkeram lenganku dengan kuat, matanya memancarkan amarah. Kau pikir kau siapa? Kau sekarang istriku, bentaknya. Dengan cara apa aku bisa menjadi istrimu? Aku dipaksa menikah denganmu. Aku tidak punya pilihan. Balasku, air mata mengalir deras di pipiku. Ia melepaskan cengkeramannya dan menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Untuk sesaat, aku melihat kilatan rasa bersalah di matanya. Tapi hanya sesaat. Kemudian, ia berbalik dan meninggalkan kamarku tanpa berkata apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya tidak jauh lebih baik. Pak Mardi mulai memperlakukanku seperti pembantu rumah tangga. Aku harus membersihkan rumahnya, memasak makanan untuknya, dan melakukan semua pekerjaan rumah tanpa diberi penghargaan sedikit pun. Setiap kali aku mencoba melawan, ia selalu menyinggung utang Pak Agus. Ini harga yang harus kau bayar, katanya. Dingin. Aku merasa seperti kehilangan martabatku sepenuhnya. Aku tidak lagi merasa seperti manusia. Aku hanya alat untuk melunasi utang. Tapi di dalam hatiku, api pemberontakan mulai menyala. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku harus mencari cara untuk melawan. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman belakang rumah Pak Mardi, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia mengenalkan dirinya sebagai Bu Sari, tetangga Pak Mardi. Aku tahu apa yang terjadi padamu, katanya pelan. Aku pernah mendengar cerita tentangmu dari tetangga-tetangga lain. Maafkan aku karena tidak bisa berbuat apa-apa sebelumnya. Tapi aku ingin membantumu. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Bantu aku bagaimana? Tanyaku, suaraku bergetar. Bu Sari mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ada cara untuk melawan Pak Mardi. Tapi kau harus sabar dan hati-hati. Jangan biarkan dia tahu bahwa kau sedang merencanakan sesuatu. Aku menatapnya dengan penuh harap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan. Mungkin aku tidak sendirian dalam perjuanganku ini. Malam itu, aku mulai memikirkan rencana. Aku tahu aku tidak bisa melawan Pak Mardi secara langsung. Ia terlalu kuat, terlalu berkuasa. Tapi mungkin ada cara lain. Mungkin aku bisa menemukan titik lemahnya,
sesuatu yang membuatnya rentan. Aku belum tahu persis apa yang harus kulakukan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan melawan. Aku akan menemukan cara untuk membebaskan diriku dari jeratannya. Minggu-minggu pertama setelah pernikahanku dengan Pak Mardi terasa seperti hidup di neraka. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan berat, memaksa diriku untuk melangkah keluar dari kamar yang kini menjadi penjaraku. Aku tidak lagi merasa memiliki rumah. Semua sudut rumah ini penuh dengan kenangan buruk. Kenangan tentang bagaimana aku dipaksa menikah, tentang malam-malam dingin ketika aku menangis dalam diam, dan tentang perlakuan kasar Pak Mardi yang semakin menjadi-jadi. Namun, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Harapan kecil yang diberikan Bu Sari. Setelah percakapan kami di halaman belakang, ia mulai memberiku informasi tentang Pak Mardi secara diam-diam. Ia mengatakan bahwa meskipun Pak Mardi tampak kuat dan tanpa ampun di luar, ia sebenarnya memiliki titik lemah. Titik lemah itu adalah anak perempuannya yang meninggal beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil. Menurut Bu Sari, kejadian itu telah mengubahnya sepenuhnya. Ia menjadi lebih keras dan dingin sebagai cara untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang mendalam. Kau harus mencoba masuk ke hatinya, kata Bu Sari suatu sore ketika aku sedang membantu membersihkan halaman. Tapi jangan terlalu cepat, kau harus sabar. Aku mengangguk pelan, meskipun aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya. Bagaimana, mungkin aku bisa meraih simpati seseorang yang begitu sering menyakitiku, tapi aku tahu aku harus mencoba. Ini adalah satu-satunya cara untuk melawan situasiku saat ini. Namun, takdir ternyata punya rencana lain. Suatu malam, sekitar sebulan setelah pernikahanku, aku mendengar suara ketukan keras di pintu depan. Aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menonton televisi untuk melupakan beban-beban hidupku. Ketika suara itu membuyarkan konsentrasiku, aku langsung tegang. Siapa yang datang tengah malam begini? Pak Mardi yang sedang berada di ruang kerjanya keluar dengan ekspresi heran. Ia membuka pintu, dan aku melihat dua orang polisi berdiri di sana. Salah satu dari mereka berkata dengan nada resmi, "Pak Agus ditangkap karena berjudi ilegal bersama teman-temannya. Kami butuh keterangan Anda sebagai rentenir yang memberikan pinjaman kepada mereka." Dunia rasanya runtuh. Aku langsung berdiri, tubuhku gemetar hebat. Pak Agus ditangkap? Bagaimana bisa? Bukankah semua utang sudah lunas karena pernikahanku dengan Pak Mardi? Kenapa ia masih saja berjudi? Pak Mardi tampak marah, tapi ia mencoba menahan emosinya di depan polisi. Aku akan datang ke kantor besok pagi untuk memberikan keterangan lebih lanjut, katanya dengan suara datar. Setelah polisi pergi, aku langsung menghadap Pak Mardi. Apa maksud semua ini? Katanya utang sudah lunas. Wajahnya berubah gelap. Itu utang lama. Tapi ternyata ayahmu masih berjudi lagi. Dia meminjam uang dari rentenir lain. Sekarang, dia harus menanggung akibatnya sendiri. Aku merasa seperti disambar. Petir. Jadi selama ini Pak Agus masih saja berjudi? Meskipun aku sudah menyerahkan hidupku demi melunasinya, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menangis dalam diam, merasa dikhianati oleh ayahku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar lain yang lebih mengejutkan. Pak Mardi mengalami kecelakaan mobil parah. Dari cerita-cerita yang beredar, mobilnya menabrak truk besar di jalan tol saat ia pulang dari pertemuan bisnis. Kabarnya, ia koma dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Aku merasa bingung. Di satu sisi, aku merasa lega karena ia tidak lagi bisa menyakitiku. Tapi di sisi lain, aku merasa iba. Meskipun ia telah memperlakukanku dengan buruk, aku tahu ia juga manusia yang mungkin memiliki luka-luka tersendiri di masa lalunya. Bu Sari datang ke rumah beberapa hari kemudian. Kau harus menjenguknya, katanya padaku. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kau peduli. Mungkin ini akan mengubah pandangannya tentangmu. Aku ragu-ragu pada awalnya, tapi akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ketika aku melihat Pak Mardi terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit, tubuhnya penuh dengan alat-alat medis, aku merasa sesuatu yang aneh menyelinap ke dalam hatiku.
rasa iba. Ia tampak begitu rapuh, sangat berbeda dari sosok yang biasanya ku kenal. Aku mulai mengunjunginya setiap hari, membacakan buku, atau sekadar duduk di sampingnya. Kadang-kadang, aku berbicara dengannya, meskipun aku tahu ia tidak bisa mendengarku. Aku menceritakan tentang hidupku, tentang ibuku yang sudah meninggal, dan tentang mimpiku untuk bebas dari semua tekanan ini. 2 bulan berlalu. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di sampingnya, aku melihat matanya bergerak pelan. Jantungku berdebar kencang. Perlahan-lahan, ia membuka matanya. Aku hampir tidak percaya bahwa ia akhirnya sadar. "Aini," katanya dengan suara serak, nyaris tak terdengar. "Ya, Pak," jawabku pelan. "Saya ada di sini." Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada rasa bersalah, ada rasa syukur, dan ada sesuatu yang mirip dengan penghargaan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Pak Mardi. Sisi yang mungkin selama ini ia sembunyikan di balik topeng kekerasan dan kebencian. "Terima kasih, sudah merawatku," katanya dengan susah payah. Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar," jawabku pelan. Selama beberapa minggu setelah itu, Pak Mardi menjalani proses pemulihan. Ia mulai berbicara lebih banyak denganku, dan aku merasa hubungan kami mulai berubah. Ia tidak lagi memperlakukanku seperti pembantu, melainkan seperti pasangan yang seharusnya dihormati. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari ceritaku. Aku masih belum bebas sepenuhnya. Tapi setidaknya, ada harapan baru. Aku merasa seperti ada cahaya kecil di ujung terowongan yang gelap ini. Beberapa minggu setelah Pak Mardi sadar dari koma, aku mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Ia tidak lagi memperlakukanku seperti pembantu atau objek pelunasan utang. Sebaliknya, ia sering berbicara denganku dengan nada yang lebih lembut, bahkan kadang-kadang menunjukkan rasa bersalah atas semua yang telah ia lakukan padaku. Aku masih sulit mempercayainya sepenuhnya, tapi aku bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mendalam di balik perubahan sikapnya ini. Suatu sore, ketika aku sedang membacakan koran untuknya di ruang tamu, ia masih belum bisa membaca sendiri karena penglihatannya belum pulih sempurna. Ia tiba-tiba menghentikan aktivitasku dengan sebuah pertanyaan yang membuat jantungku berdebar. "Aini, apakah kau benar-benar membenciku?" Tanyanya pelan. Matanya menatapku dengan ekspresi penuh keraguan. Aku terdiam sejenak, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Pak, saya tidak membenci Anda," jawabku akhirnya. "Tapi apa yang sudah terjadi selama ini, itu menyakitkan bagi saya." Ia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabanku. "Aku tahu, dan aku minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku tidak tahu bagaimana cara menangani rasa sakitku sendiri." Aku menatapnya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya ia membicarakan perasaannya secara terbuka. Selama ini, aku hanya mengenalnya sebagai sosok yang dingin dan tanpa ampun. Tapi sekarang, aku melihat sisi lain dari dirinya, sisi yang rapuh, yang mungkin selama ini ia sembunyikan di balik topeng kekerasan. "Rasa sakit apa, Pak?" tanyaku hati-hati. Ia menundukkan kepala. Suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. "Anak perempuanku. Dia meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar aku cintai. Setelah dia pergi, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Aku menjadi keras, dingin, dan tidak peduli pada siapapun. Aku pikir itu adalah cara untuk melindungi diriku dari rasa sakit. Tapi ternyata, itu hanya membuatku semakin hancur. Aku terdiam mendengar ceritanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik sosok Pak Mardi yang kasar, ada luka mendalam seperti itu. Aku mulai memahami mengapa ia begitu sulit dipahami. Mengapa ia memperlakukanku dengan buruk selama ini. Tapi itu bukan alasan untuk menyakitimu, lanjutnya. Kau tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Kau hanya korban dari keserakahanku dan kesalahan ayahmu. Aku merasa ada sesuatu yang hangat menyusup ke dalam hatiku.
Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa ia benar-benar melihatku sebagai manusia, bukan sekadar alat untuk melunasi utang. Jadi, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanyaku pelan. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku ingin memberimu kebebasan. Kita bisa menceraikan pernikahan ini jika kau mau. Aku tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal di sini. Lagi pula, pernikahan kita tidak pernah didasarkan pada cinta atau kebahagiaan. Hanya utang dan paksaan. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Pernikahan yang selama ini kujalani sebagai penjara ternyata bisa berakhir begitu saja. Aku merasa lega, tapi juga bingung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dan aku juga ingin memberimu ini, katanya sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci meja. Ini uang 100 juta. Anggap saja sebagai kompensasi atas semua yang telah kau alami. Aku menatap amplop itu dengan takjub. 100 juta? Bagiku, jumlah itu terasa seperti angka mustahil. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa memulai hidup baru, membuka usaha kecil-kecilan, membayar utang-utang keluarga, atau bahkan meninggalkan desa ini untuk memulai segalanya dari awal. Namun, meskipun aku merasa senang, ada sesuatu yang membuatku ragu. Apakah aku benar-benar bisa meninggalkan Pak Mardi begitu saja? Setelah semua yang terjadi, aku merasa ada ikatan aneh antara kami. Ikatan yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, kataku. Akhirnya, ia tersenyum tipis. Tentu, aku tidak akan memaksa apapun darimu. Kau sudah cukup menderita karena aku. Setelah percakapan itu, aku mulai mempertimbangkan semua opsi yang ada. Uang 100 juta tentu saja sangat menggoda. Dengan uang itu, aku bisa bebas dari semua tekanan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, aku merasa ada tanggung jawab moral untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Mardi. Setelah semua yang telah terjadi, aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya tanpa melihat bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya. Aku mulai mengunjungi rumahnya lebih sering, meskipun kami sudah resmi bercerai beberapa hari kemudian. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang menarikku kembali kepadanya. Mungkin karena aku melihat bahwa ia benar-benar berusaha untuk berubah. Ia mulai berbicara dengan tetangga-tetangga dengan lebih ramah, bahkan membantu mereka yang membutuhkan pinjaman tanpa bunga tinggi seperti dulu. Bu Sari, tetangga yang pertama kali memberiku harapan, juga memperhatikan perubahan ini. Suatu hari ia berkata padaku, "Aini, kau tahu, kadang-kadang kebaikan bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Mungkin ini adalah tanda bahwa Pak Mardi benar-benar berubah." Aku mengangguk pelan. Aku tahu Bu Sari benar, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terlalu cepat mempercayainya. Aku harus tetap waspada, meskipun aku mulai melihat sisi baiknya. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menggunakan sebagian uang dari Pak Mardi untuk membuka usaha kecil-kecilan di dekat rumah. Aku membeli gerobak sederhana dan mulai menjual makanan tradisional seperti bakso dan mie ayam. Usahaku ternyata cukup diminati oleh warga sekitar, dan aku merasa senang bisa memiliki sesuatu yang benar-benar milikku sendiri. Namun, meskipun aku sudah mulai membangun hidup baru, aku tetap sering mengunjungi Pak Mardi. Kadang-kadang, aku membawa makanan yang kumasak sendiri, atau sekadar duduk di sampingnya untuk berbincang. Aku merasa ada kedamaian aneh ketika aku berada di dekatnya. Kedamaian yang mungkin tidak akan pernah aku temukan di tempat lain. Di salah satu kunjunganku, ia berkata padaku, "Aini, terima kasih sudah tidak membenciku. Aku tahu aku tidak layak mendapatkan maafmu. Tapi kehadiranmu di sini, itu membuatku merasa seperti aku masih punya kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik." Aku tersenyum tipis. "Pak, semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Termasuk Anda." Ia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu bahwa ia benar-benar berubah. Dan meskipun masa lalu kami penuh dengan luka, aku merasa bahwa aku bisa menjalani hidup baru tanpa membawa dendam. Hidupku mulai berubah secara perlahan setelah aku resmi bercerai dari Pak Mardi.
Meskipun awalnya aku merasa canggung dan ragu, keputusan untuk memulai usaha kecil-kecilan akhirnya membawa angin segar dalam hidupku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Sebaliknya, aku merasa seperti telah menemukan jalan baru menuju kebahagiaan. Gerobak bakso dan mie ayam milikku kini menjadi salah satu tempat favorit warga desa. Banyak orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi juga karena mereka tahu kisah perjuanganku. Aku sering mendengar komentar-komentar positif dari pelanggan, seperti, "Ini hebat sekali," atau, "Kamu sudah melewati banyak hal, tapi lihat sekarang, kamu berhasil." Kata-kata itu membuatku merasa dihargai, sesuatu yang selama ini jarang kurasakan. Namun, meskipun aku sudah mulai menikmati kebebasanku, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Ayahku, Pak Agus. Setelah ia ditangkap polisi karena kasus judi ilegal, aku hampir tidak pernah mendengar kabarnya. Kadang-kadang, aku membayangkan, bagaimana keadaannya di penjara? Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia benar-benar menyesali semua kesalahannya? Suatu sore, setelah gerobak makananku tutup lebih awal karena cuaca mendung, aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang Pak Agus. Ketika aku sampai di sana, petugas memberitahuku bahwa ia akan bebas dalam beberapa minggu lagi setelah menjalani hukuman ringan. Mendengar kabar itu, aku merasa lega sekaligus cemas. Lega karena ia tidak akan lama lagi kembali ke rumah, tapi cemas karena aku tidak tahu bagaimana hubungan kami akan berjalan setelah semua yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, Pak Agus akhirnya pulang. Aku menyambutnya di depan pintu dengan perasaan campur aduk. Ia tampak lebih kurus dan lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya mulai memutih, dan matanya penuh dengan penyesalan. "Aini," katanya dengan suara bergetar, langkahnya gontai. "Maafkan aku. Maafkan semua yang telah kulakukan." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, ingin meluapkan semua amarah dan kekecewaan yang selama ini kusimpan. Tapi ada bagian lain yang hanya merasa iba. Ia adalah ayahku, meskipun ia telah gagal sebagai orang tua. "Masuklah," kataku akhirnya. Suaraku datar tapi lembut. "Kita bisa bicara di dalam." Setelah duduk di ruang tamu, ia mulai bercerita tentang pengalamannya di penjara. Katanya, waktu di sana membuatnya menyadari betapa besar kesalahannya. Ia mengakui bahwa ia telah memperlakukan aku dan ibuku dengan buruk, dan ia bersumpah untuk tidak pernah berjudi lagi. "Aku tahu aku tidak layak mendapatkan maafmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi ayah yang lebih baik." Aku mendengarkan ceritanya dengan hati-hati. Aku tahu bahwa kata-kata tidak cukup untuk memperbaiki semua yang telah rusak. Tapi aku juga tahu bahwa ia membutuhkan kesempatan kedua. Seperti yang aku lakukan pada Pak Mardi, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan itu, meskipun aku harus tetap waspada. Selama beberapa minggu ke depan, aku mulai melihat perubahan dalam diri Pak Agus. Ia mulai membantu di gerobak makanan, membersihkan peralatan, bahkan belajar memasak beberapa menu sederhana. Warga desa yang tadinya meragukannya mulai melihat sisi baiknya. Aku merasa senang melihat ia berusaha, meskipun aku tahu proses pemulihan ini akan memakan waktu. Di tengah perubahan ini, ada satu hal lain yang mulai muncul dalam hidupku. Rizal. Ia adalah teman lamaku, seorang guru SD di desa sebelah yang sering memesan makanan di gerobakku. Kami sudah saling kenal sejak SMA. Tapi kami tidak pernah dekat karena aku selalu sibuk dengan pekerjaan dan masalah keluarga. Suatu hari, ketika ia sedang menunggu pesanannya, ia berkata padaku, "Aini, aku tahu kita sudah lama tidak bertemu, tapi apa kau mau minum kopi bersamaku suatu hari nanti?" Aku tersenyum tipis, merasa sedikit malu. "Tentu," jawabku pelan. Kami mulai bertemu lebih sering setelah itu. Rizal adalah pria yang baik, rendah hati, dan sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya. Ia mendengarkan semua ceritaku tentang masa lalu tanpa menghakimiku, dan ia selalu memberikan dukungan ketika aku merasa ragu atau bingung. "Aini,
Aku tahu hidupmu tidak mudah, katanya suatu malam ketika kami sedang minum kopi di warung kecil di pinggir desa. Tapi aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Aku ada di sini, untukmu. Aku menatapnya dengan penuh haru. Selama ini aku merasa seperti berjalan sendirian di tengah badai. Tapi sekarang, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Seseorang yang ingin berdiri di sisiku, bukan karena kewajiban atau rasa iba, tapi karena cinta yang tulus. Namun, meskipun aku mulai merasa nyaman dengan Rizal, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apakah aku siap untuk membuka hatiku lagi? Setelah semua yang telah terjadi dengan Pak Mardi, aku merasa sulit untuk mempercayai orang lain sepenuhnya. Aku takut, jika aku terlalu cepat melibatkan diri dalam hubungan baru, aku hanya akan terluka lagi. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan gerobak makanan, Bu Sari datang menghampiriku. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Aini, aku melihatmu semakin dekat dengan Rizal. Kau tahu, kadang-kadang kita tidak bisa memilih kapan cinta datang. Yang bisa kita lakukan adalah menerima atau menolaknya." Aku tertegun mendengar kata-katanya. Bu Sari selalu memiliki cara unik untuk membuatku merenung. Setelah ia pergi, aku mulai memikirkan hubunganku dengan Rizal. Apakah aku benar-benar siap untuk maju? Atau apakah aku hanya akan terjebak dalam ketakutan? Akhirnya, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Aku tahu tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan lancar, tapi aku juga tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan rasa takut. Jika aku ingin benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu, aku harus berani mencoba. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku mulai membuka hatiku kepada Rizal. Hubungan kami berkembang dengan perlahan, tapi penuh kehangatan dan kepercayaan. Ia tidak pernah memaksaku untuk melangkah lebih cepat dari yang aku siapkan. Sebaliknya, ia selalu mendengarkanku, menghargai setiap langkah kecil yang aku ambil menuju masa depan yang lebih cerah. Aku mulai merasa seperti diriku sendiri lagi. Bukan korban dari keserakahan ayahku atau kemarahan Pak Mardi, tapi seorang wanita muda yang memiliki mimpi dan harapan. Namun, meskipun hidupku kini terasa lebih ringan, ada satu hal yang masih mengganggu benakku. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Pak Mardi mengalami kecelakaan mobil itu? Setiap kali aku memikirkannya, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Apakah itu benar-benar kecelakaan biasa? Atau ada sesuatu di baliknya? Suatu sore, saat aku sedang menutup gerobak makananku, aku melihat Bu Sari datang menghampiriku. Wajahnya tampak cemas, seolah-olah ia ingin memberitahuku sesuatu yang penting. "Aini," katanya pelan, "ada sesuatu yang harus kau tahu tentang kecelakaan Pak Mardi." Jantungku langsung berdebar kencang. "Apa maksudmu?" tanyaku. Suaraku bergetar. Bu Sari menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Kecelakaan itu bukan kebetulan. Ada orang yang sengaja menyebabkannya." Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Siapa yang melakukan itu?" Ia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Salah satu teman Pak Agus. Dia dendam karena Pak Mardi tidak mau memberikan pinjaman lagi padanya. Dia marah besar dan merencanakan serangan itu. Dunia rasanya runtuh. Jadi, kecelakaan Pak Mardi adalah hasil dari dendam seseorang?" Aku merasa bingung dan marah. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa hidup kami harus diwarnai oleh kebencian dan balas dendam? Kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Tanyaku pelan, air mata mulai menggenang di mataku. "Saat itu aku takut," jawab Bu Sari. "Tapi sekarang aku merasa kau berhak tahu. Lagi pula, semuanya sudah berubah. Pak Mardi sudah jauh lebih baik, dan kau juga sudah memulai hidup baru." Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna semua informasi ini. Meskipun aku merasa marah atas apa yang terjadi, aku juga merasa lega bahwa Pak Mardi tidak pantas mendapatkan nasib buruk itu. Ia adalah korban dari kebodohan manusia lainnya, sama seperti aku dulu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi Pak Mardi. Aku ingin memberitahunya tentang apa yang aku ketahui. Ketika aku sampai di rumahnya, ia sedang duduk di kursi goyang di teras,
Matanya menatap ke kejauhan. "Pak," kataku pelan. "Ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan Anda." Ia menoleh ke arahku. Ekspresinya tenang. "Ada apa, Aini?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya tahu tentang kecelakaan Anda. Itu bukan kecelakaan biasa. Seseorang sengaja menyebabkannya." Ekspresi Pak Mardi berubah. Matanya melebar, dan wajahnya dipenuhi oleh campuran rasa, marah dan syok. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku menceritakan semua yang telah Bu Sari katakan padaku. Saat aku selesai, ia hanya diam, menundukkan kepala, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Kenapa mereka melakukan ini padaku?" Gumamnya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, diam memberinya waktu untuk merenung. Setelah beberapa saat, ia akhirnya angkat bicara. "Aku tidak akan melaporkan ini," katanya dengan nada tegas. "Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk memberiku pelajaran. Aku sudah menyakiti banyak orang di masa lalu. Mungkin ini adalah caranya untuk membuatku sadar." Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Tapi Pak, ini bukan salah Anda. Mereka tidak berhak melakukan ini pada Anda." Ia tersenyum tipis. "Aku tahu, tapi kadang-kadang kita harus belajar memaafkan, bahkan jika itu sulit. Aku sudah memaafkanmu, Aini. Sekarang, aku harus belajar memaafkan mereka juga." Aku merasa ada sesuatu yang hangat menyusup ke dalam hatiku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat bahwa Pak Mardi telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi pria dingin dan tanpa ampun yang dulu aku kenal. Ia adalah seseorang yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Setelah percakapan itu, aku merasa seperti beban terakhir di pundakku telah terangkat. Aku tidak perlu lagi terjebak dalam amarah atau dendam. Aku bisa melanjutkan hidupku dengan hati yang lebih ringan. Beberapa minggu kemudian, aku dan Rizal memutuskan untuk mengambil langkah baru dalam hubungan kami. Ia mengajakku untuk tinggal bersamanya di sebuah rumah kecil di desa sebelah. Awalnya, aku ragu. Aku takut meninggalkan segala sesuatu yang telah kubangun sendiri. Tapi setelah banyak diskusi, aku menyadari bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil jika aku ingin benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Pak Agus juga mulai menemukan jalannya sendiri. Ia mulai bekerja sebagai buruh di ladang tetangga, dan meskipun penghasilannya tidak besar, ia tampak lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mulai membangun hubungan yang lebih baik, meskipun proses pemulihan ini masih membutuhkan waktu. Di tengah semua perubahan ini, aku juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa. Dengan uang yang aku dapatkan dari usaha makanan, aku membantu mendanai program pemberantasan judi ilegal di desa kami. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang harus mengalami penderitaan seperti yang aku alami. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras rumah baruku bersama Rizal, aku merasa seperti telah menemukan harmoni baru dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan. Sebaliknya, aku merasa seperti seseorang yang telah berhasil bangkit dari semua cobaan dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. "Rizal," kataku pelan, "terima kasih sudah selalu ada di sisiku." Ia tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. "Aku akan selalu ada untukmu, Aini. Selamanya." Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak yang penuh dengan cinta, harapan, dan kemenangan atas semua penderitaan masa lalu.